Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Jumat tanggal 14 bulan Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah telah berikan petunjuk hidayah kepada kita. Di pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah atas hidayah, petunjuk Allah, pilihan Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari adalah seorang muhaddis. Kitabnya yang populer Sahih Bukhari, yang kadang-kadang digandengkan dengan Kutubus Sittah. Kitab-kitab 6 kitab-kitab yang menampung hadis-hadis sahih. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian ditambah lagi dengan satu Musnad Imam Ahmad rahimahullah kulluhum ajma'in. Suatu hari Imam Bukhari berkata, Abdulul muslimin rajulun ahya sunnah min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia, seutama-utama orang Islam, kata Imam Bukhari, seutama-utama muslimin, muslimat, orang Islam, laki-laki perempuan, adalah seseorang yang ahya sunnati min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitu. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimatikan. Apa yang dimatikan menurut Imam Bukhari? Banyak sunnah-sunnah yang tidak terangkat lagi dalam kehidupan umat Islam. Padahal kemuliaan, kejayaan, kehormatan dan kebahagiaan umat Islam terletak sejauh mana dia bisa menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis sahih, taraktu fikum amrayn lam tadillu bima tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam yang tidak akan pernah sesat.
manakala kalian memegang teguh keduanya. Apa dua macam itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun As-Sunnah itu Allah yang mengatakan apa? Dalam surah An-Najm ayat 3 ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hawa nafsu yang bertutur. Ucapan perbuatan Nabi tidak ada kebohongan, kecuali apa yang Nabi ucapkan dan Nabi perbuat wahyu yuha, sebuah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak pernah meragukan bagi kita yang namanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu landasan, satu dasar daripada hukum yang diperpegangi oleh umat Islam. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan contoh yang sangat baik. Tidak diragukan manakala kita mencontoh dengan apa yang dipraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan ingat kepada Allah banyak-banyak. Kemudian lebih diperkuat lagi dalam sebuah ayat 31 surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, Allah memerintahkan kepada nabi kita. Katakan hai Muhammad, apa yang Allah pesankan kepada Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Ta'ala. Semua kita pasti mencintai Allah. Anak kita, cucu kita yang masih kecil pun kalau ditanya apakah dia cinta Allah, pasti dia menjawab. Jika semua manusia mencintai Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Apabila mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti membalas akan cinta kalian. Allah pasti akan mencintai kalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, berapa banyak hari ini orang yang menyatakan cinta kepada Allah tapi cintanya tidak terbalas. Berapa banyak orang yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia berkata mencintai Allah, tapi Allah tidak mencintai. Kenapa? Persyaratan untuk mendatangkan cinta Allah itu tidak dilengkapi dalam kehidupan. Apa kelengkapan persyaratannya? Ikuti contoh, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia berapi-api berbicara tentang cinta Rasul, tapi pada saat itu tenggorokan dia kering, kemudian dia minum. Dia mengambil gelas dengan tangan kiri, kemudian dia minum tanpa mengucapkan basmalah. Ini dua ketinggalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh menciptakan suasana 24 jam ini Bapak-bapak menjadi nilai ibadah. Kalau kita ingin menciptakan 24 jam yang Allah berikan menjadi nilai ibadah, bukankah ibadah itu hanya bisa kita gantungkan pada ibadah sholat, ibadah puasa dan zakat? Tidak. Ada ibadah sunnah dalam kehidupan yang non-stop 24 jam. Manakala kita mengikuti sesuatu dan mencontoh apa yang Nabi lakukan, maka ibadah itu bernilai 24 jam. Keyakinan mana, agama mana yang masuk toilet itu berpahala? Kalau kita berpikir masuk masjid itu berpahala, ya betul, memang Allah mengajarkan, itu pun dengan sunnah masuknya. Dengan sunnah, maksudnya ada etika masuk ke dalam masjid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali terlupakan. Contoh etika adab masuk masjid apa? Mendahulukan kaki kanan. Hati-hati jangan tepa huruf. Masuk toilet kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Doanya pulang tepa huruf pulang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu masuk masjid, bukan masuk toilet. Apabila masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seorang Yahudi datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wahai Utsman, bercerita kepada aku, apakah betul dalam Islam itu mengatur sampai masuk kamar mandi? Dalam Islam itu mengatur sampai masuk jamban, masuk WC. Betul kata Utsman bin Affan. Kelengkapan ajaran Islam itu sampai urusan buang kotoran pun mendapatkan pahala jika diikuti dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau Imam Bukhari mengatakan semulia-mulia orang Islam, semulia-mulia orang Islam yang menghidupkan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, qad umitu, yang sungguh sunnah itu telah ditinggalkan, sungguh sunnah itu tidak dilaksanakan. Fasbiru ya ahlas sunan, maka bersabarlah wahai ahli-ahli sunnah. Bersabarlah wahai ahli-ahli sunnah. Rahimakumullah, didoakan oleh Imam Bukhari, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Fa innakum aqallun nas, kalian adalah manusia yang sangat sedikit. Yang menghidupkan sunnah itu sangat sedikit, kata Imam Bukhari. Beliau dengan perjalanan beribu-ribu kilo, menempuh perjalanan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, sekedar meneliti untuk menyimpulkan sebuah hadis ini sahih atau tidak, sehingga hadis ini menjadi pegangan bagi manusia. Bentuk sunnah yang diajarkan manusia itu ditempuh oleh Imam Bukhari. Kehati-hatian beliau dalam melaksanakan penelitian kepada hadis-hadis yang menjadikan Imamul Muhaddisin, beliau adalah imam-imam para ulama-ulama hadis. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat utama yang imannya jika ditimbang dengan iman kita seluruh dunia bukan termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi satu iman Abu Bakar, yang kedua iman kita seluruh dunia. Ditimbang imannya, kata Nabi, masih kuat iman Abu Bakar daripada iman kalian semua. Apa yang ingin ulun katakan tentang Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku sangat takut tidak melaksanakan apa yang Nabi sunnahkan dalam kehidupan ini. Kalau sunnahnya kadang dulu kulaksanakan, mungkin akan terjebak kepada satu amalan yang bukan sunnah tapi disunahkan. Jadi beliau sangat takut adanya amal ibadah yang tidak sunnah tapi seolah-olah sunnah, yang sunnah ditinggalkan. Maka apabila kita mengerti, apabila kita tahu ini dasarnya, ini sumbernya, dan ini sunnah Rasul, pegang kuat-kuat. Orang yang memegang kuat-kuat ini adalah termasuk Abdulul Mukminin, orang yang beriman yang paling utama. Orang yang beriman yang paling utama. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang dianggap sepele tapi terabaikan dalam sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan setiap bangun tidur untuk bersiwak atau bersikat gigi, membersihkan mulut kita, dan itu bagian daripada sunnah. Kenapa? Karena lewat mulut inilah keluar ucapan-ucapan dan bacaan-bacaan kalamullah. Dari mulut yang tidak dibersihkan, di bawah solat membaca Al-Fatihah, membaca ayat dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang jauh daripada kehormatan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi menjelang wafatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi meminta kepadaku untuk diambilkan siwak. Diambilkan siwak, maka aku ambilkan siwak. Waktu itu Nabi mensiwaki giginya. Sepanjang kehidupan aku bersama Rasul, belum menemukan cantiknya dan caranya Nabi bersiwak kecuali menjelang kematian.
yang menandakan bahwa siwak ini bahagian daripada sunnah yang utama, daripada sunnah yang mulia. Laula an asyqa ala ummati rahmatum bis siwak fi kulli shalah. Jika tidak musakkat, jika tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan perintahkan setiap solat itu harus bersiwak. Tapi apa? Ada kesulitan bagi orang nang kada ada giginya. Nang disiwak kita apa? Mungkin ada sebilah-bilah lagi. Gusi berdarah jadinya. Itu musakatnya. Jika tidak sulit, maka aku akan perintahkan di setiap solat, di setiap kali berwudu. Mendahulukan yang kanan, bapak-bapak, ini juga sering tertinggal kita. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu kecuali Nabi mendahulukan yang kanan. Memakai celana, kaki kanan lebih dulu masuk. Memakai baju, tangan kanan berdahulu masuk. Memakai sandal, batis kanan berdahulu masuk. Mendahulukan yang kanan. Sampai mencukur rambut pun Nabi Muhammad SAW mensunahkan untuk mendahulukan bagian kanan. Bagus juga ini untuk mendakwahkan kepada tukang-tukang cukur yang banyak tidak mengerti cara mencukur sesuai dengan sunnah. Amun pina arahnya ke sebelah kiri, boleh kita tegur, Pak, mulai daripada sebelah kanan, biar cukurnya ini mendapatkan ganjaran pahala, mengganjaran pahala. Jadi mulai daripada sebelah kanan. Apapun Nabi selalu memulai daripada sebelah kanan. Maka kadang-kadang di antara kita ada yang berbeda. Salah satu meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Memang tidak diatur secara mutlak ke kanan atau ke kiri. Tapi apabila kita mengambil dasar umum yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu Nabi mengutamakan sebelah kanan. Kalau Nabi mengutamakan sebelah kanan, sangat pantas kalau kepala jenazah itu letaknya sebelah kanan. Di waktu menguburkan jenazah ke dalam kubur, kadang-kadang kepalanya yang ke sebelah kiri, semuanya ke sebelah kanan. Utamakan yang kanan. Satu hari seseorang meminum jam-jam dengan tangan kiri. Ada warga negara Pakistan yang melihat sekali segelas sudah tangan kiri, mengambil lagi gelas yang kedua, kemudian dia berteriak. Apa katanya? Yamin, pindahkan ke tangan kananmu jam-jam itu, jangan pakai tangan kiri. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminum dan tidak pernah makan kecuali dengan tangan kanan. Bahkan dalam hadis yang sahih, makan, minum, tangan kiri itu adalah apa, Pak? Nyaringnya menyambatnya. Makan minum tangan kiri itu kata Nabi syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Oh, tapi kami makannya tangan kanan, tapi minumnya tangan kiri. Berarti yang makan itu manusia, yang minumnya syaitan. Itu kan rumusnya mudah sekali. Dan ini dipraktekkan, Pak. Kalau belum belum mengenal tentang sunnah, kalau perlu ditaruh di sebelah kanan minumannya. Nabi Muhammad SAW melarang meminum dari botol. Ini botol kan namanya. Kemudian dari moncong botol dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini dibahas oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika botol itu tidak diminum oleh banyak orang, maka boleh. Namun sebotol bergantian, ya jangan. Jadi jika botol itu sendiri meminumnya, maka ini ulama ahlu sunnah, Pak. Ulama ahlu sunnah, maka boleh kita meminumnya. Lebih-lebih lagi mun botol kayak ini rasa gelas. Nang ganal tuh, nang botol tengah 2 liter itu, mau kemudian ditutup, pajangan kada habis, maka itu. Jadi dari gelas, kemudian botol yang diutamakan untuk minum sendiri, maka dibolehkan. Nang kada boleh tuh minum air dari cocot teko. Cirat kita bahari. Cirat bahari ada cocotnya, saling kehausan, lalu dimoncongakan ke mulut.
Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi melarang minum segelas langsung habis. Ini sunnah Nabi. Kita apabila buka puasa kan ada kisah lagi Pak. Amun gelas yang kayak ini nih enteng aja, enteng. Ini gelasnya nang ukuran seliter toh. Apabila dibuat lawan nyiru anu pas segelasan tuh cangkiran tuh. Sebiji segelas buat sirup jap mandau, es nang sudah beracik nang halus tuh. Menunggu serine dibingkuti aja gelasnya. Begitu berbunyi maka langsung minum sampai tetesan yang terakhir. Nabi pernah mengkritik cara seperti ini, minum seperti itu, seperti minumnya unta. Seperti minumnya unta. Dan hendak praktek melihat unta minum itu. Apabila disiapkan minuman, dari awal dia meletakkan moncongnya sampai tempat air itu dijilat. Artinya habis kering. Tempat air itu dijilat, habisnya meminumnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, bagi kita tidak, nikmatilah minuman itu dengan menghabiskan satu gelas dengan 2 atau 3 kali menghirup, 2-3 kali meminum. Tapi mun bulan puasa kada kebendungan lagi Pak, kada kebendungan lagi, andak di bibir langsung sallallahu alaihi Muhammad terakhir tuh habis sama sekali. Nah bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian sujud syukur saat mendapatkan nikmat ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat mendapatkan nikmat, saat terlepas daripada segala musibah, Nabi menganjurkan, mensunahkan sujud syukur. Bahkan Nabi menyuruh membaca apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah amal-amal soleh. Biasakan untuk bersyukur kepada Allah, dan syukur itu diwujudkan dengan meletakkan kepala kita sejajar dengan 2 kaki kita. Itu hanya dipersembahkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada saat minum sambil bernapas. Minum jangan sambil bernapas. Apabila bernapas, maka jauhkan gelas itu, cangkir nang berisi banyu tuh. Minum setegok 2 tegok, lalu hendak berhinak, jauhkan. Ini kan sunnah yang mulia. Kalau kita teliti dengan ilmu-ilmu kesehatan, sungguh luar biasa bagusnya. Sisa-sisa pembakaran oksigen, kotoran-kotoran dari oksigen, kemudian dihembuskan. Tapi nang lucunya sekali, pada satu saat seseorang meminta air yang ditawar dan ditiup oleh seseorang, dan air itu ngarannya air penarang hati bahari. Apabila babal, maka diambilnya gelas, maka diambilnya botol, ditiupnya lon hidung Pak, lon hidung. Dahulu minum terus kada ada urusannya, kada tahu disunnah. Lon hidung kiri ditutup, hidung kanan. Hidung kanan ditutup, hidung kiri, sehingga di botol tuh kelihatan karuh nih bekas hembusan oksigen kita. Kenapa guru jadi pakai hidung tunangnya kada bisa bak rambut bisa. Dasar bujuran. Karena hidung kada bisa bapender. Coba pengen praktek bapender lon hidung kada kawan. Jadi hidung kada pernah bakar rambut, tapi jangan bernapas di waktu minum, apalagi menghembuskan napas kita ke dalam sebuah botol yang tujuannya untuk meniup, memberikan itu dan ini dan lain-lain sebagainya. Berwudu sebelum mandi junub, ini juga sering tertinggalkan untuk dipraktekkan. Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mendahulukan wudu apabila mandi janabat. Jadi berwudu lebih dulu, kemudian mandi janabat. Kebanyakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kadang-kadang kepada pribadi ulun. Banyak yang bertanya dan meragukan, Ustadz betulkah wudunya itu sebelum mandi atau sesudah mandi? Wudunya sebelum mandi. Sebelum mandi kemudian berwudu. Sesudah mandi berwudu lagi tidak. Mandi janabat itu lebih besar daripada wudu. Makanya namanya hadas besar. Arti mandi janabat, selesai mandi janabat,
boleh langsung dibawa sholat, karena itu lebih besar daripada wudu. Artinya wudu diletakkan sebelum mandi janabat, kemudian setelah itu mandi. Yang tertinggal lagi apa? Minta izin 3 kali bila bertamu. Apabila bertamu ke rumah orang lain, cukup 3 kali minta izin. Minta izin kita kadang-kadang kita ucapkan salam, assalamualaikum. Kadang-kadang menjawab-jawab, assalamualaikum. Kadang-kadang menjawab-jawab juga, assalamualaikum. Kadang-kadang menjawab-jawab. Berarti orangnya kadang-kadang, atau orangnya sedang guring, atau orangnya pura-pura kada mendengar. Kan bisa toh mendengar ya, tapi nang datang nih pinakar cocok di liur, lalu kada dibukainya. Jangan bahas salam 3 kali maka kita memaksa membuka pintu, kebetulan pintunya kada berkunci, ada orangnya. Nah, ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, kalau bertamu dengan orang lain jangan berdiri pada posisi depan pintu. Assalamualaikum, jangan depan pintu, ambil sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, sehingga pada saat yang membuka itu adalah wanita yang bukan mahram, tidak langsung bertatapan dengan kita yang ada di situ. Luar biasa bapak-bapak, aturan agama kita, aturan Islam yang oleh Imam Bukhari, orang yang mempraktekkan seperti ini afdalul mu'minin, orang Islam yang paling utama. Kemudian yang tertinggal lagi dari sunnah Nabi Muhammad SAW, mengibaskan spray sebelum tidur. Saking ngantuknya langsung aja berapa. Padahal peguringannya bilang rasa pasir saling banyakan. Kibaskan spray tiap malam sebelum tidur. Dan bahkan Nabi pernah katakan, di waktu kita mengibaskan spray dengan mengucapkan basmalah, maka setan terpental, setan yang sudah menikmati tempat tidur kita, tapulantingnya. Apalagi mengibasnya itu nang nyaman bana mengibas tuh sapuliti pak. Sapuliti jangan gana-gana bang, sapulitinya nang sekacak tangan dikibaskan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, menambah kenikmatan tidur kita, menambah kenikmatan tidur. Kemudian mematikan lampu bila tidur. Ini Rasulullah SAW yang mencontohkan. Ada orang nang, aku bila lampu mati karena kau tidur. Padahal apabila tidur maka lampu dimatikan. Dan orang yang bangun tidur pada saat lampu itu dimatikan, bangun tidurnya segar. Awak kada tapi uyuh, kada tapi capek. Tapi pada saat terang benderang kemudian tidur, maka awak kita kada tapi nyaman. Tinjau dari kesehatan pun seperti itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang menghidupkan qad umitu, menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Sunnah, pasbiru ya ahlas sunan, sabarlah kalian wahai ahli sunnah. Bapak-bapak, ini nangaran ahli sunnah. Kadang-kadang kita salah menerjemahkan ahli sunnah itu seperti apa. Oh, mereka itu bukan ahli sunnah. Bubuan kita nang ahli sunnah, padahal kada tahu di sunnah nama aku ahli sunnah. Ahli sunnah tuh mempraktekkan kehidupan yang diajarkan Nabi, daripada sesuatu yang paling besar sampai sesuatu yang paling kecil. Apabila memakai pakaian, mendahulukan yang kanan, tangannya yang kanan, kakinya yang kanan dahulu dimasukkan, sandalnya yang kanan, kemudian setelah sandal yang kanan masukkan sandal yang kiri. Apabila lepaskan sandal kaki kiri lebih dulu, baru kaki kanan. Masya Allah, sampai seperti itu diatur. Apabila bersandal, betis kanan berdahulu, kemudian betis kiri. Apabila melepas sandal, lepaskan kaki kiri berdahulu, kemudian bersandal. Dan Nabi Muhammad SAW melarang, jangan pakai sandal apabila nang satunya pagat. Capal nih pas banar sandal sapit, swallow pagat talinya, jangan dipakai sebelah. Kita kan mumpung daripada kada bersandal sama sekali, maka dipakai sebelah kanan, nang kiri kada bersandal. Sempurnakan yang kiri agar dipakai kedua-duanya. Jika melepas, lepaskan kedua-duanya. Ini contoh
yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hal yang kecil tapi kita kada terpraktekkan. Jangan pun mendahulukan kaki kanan kemudian memasang kaki kiri, kemudian membaca doa setelah mau berangkat dari bepergian dari rumah, hendak turun ke masjid, naik ke kendaraan, keluar dari pintu kita, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu bujur-bujur kada terbaca. Sandal lain sebelah pun setelah sampai ke masjid hanya tahu, saking buru-burunya kada tahu sandal kiri kedua-duanya nang dipakai, sandal kiri kedua-duanya atau lain daripada sebelah. Artinya apa? Sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita lebih menekankan tentang kehati-hatian dalam segala hal. Tapi bukan segala-galanya, bapak-bapak, bukan segala-galanya. Seseorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang sunnahnya orang yang sujud. Apabila sujud, maka sunnah meletakkan 7 anggota tubuh kita, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Dan apabila sujud, maka letakkan 2 tangan dan buka 2 siku. Maka seseorang bertanya tentang sunnah ini, seorang yang sujud kemudian membuka 2 siku. Maka seorang ulama besar ini menjawab, kata beliau, betul itu disunahkan apabila kita sholatnya sendirian. Tapi apabila sholatnya berjamaah, semuaan membuka siku, bawalan buliknya. Kayak itu kan? Artinya apa? Boleh merapatkan 2 siku kita pada saat sholat itu berjamaah. Ada kadang-kadang orang yang memegang mentang-mentang ini sunnah, mati-matian, habis. Apabila sujud, tidak boleh kita merapatkan, asal jangan dengan alasan kita melakukan sunnah tapi kita mengorbankan orang lain. Artinya ada di antara sunnah-sunnah itu yang harus ditinjau dengan kecerdasan berpikir kita, yang harus disesuaikan dengan cara berpikir yang baik. Nabi Muhammad SAW makan dengan dua jari, dengan mengambil makanan, karena apa? Yang beliau ambil adalah kurma. Setumat lagi kita makan bubur ayam, ayo makan 2 jari. Karena kalau selesai, ini ada kajian-kajian yang harus bisa menyelesaikan. Jangan bubur ayam, soto aja kada kawa pakai 2 jari. Artinya ada. Nabi memakannya dengan pakai tangan, jangan pakai sendok, bujur aja pada makanan-makanan tertentu. Kada makanan-makanan tertentu. Amun bubur ayam kita kada bersendok, lubau muntung. Nah, inilah indahnya Islam. Inilah indahnya agama kita. Imam Bukhari katakan, fa innakum aqallun nas. Pencinta-pencinta sunnah ini manusia yang sedikit. Karena kebanyakan manusia berbicara tentang sunnah, tapi dia tidak mampu mempraktekkan sunnah itu dengan baik. Kemudian yang terakhir yang ingin ulun bicarakan pada kajian kita pagi ini adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan solat kecuali dengan berjamaah. Kada pernah Nabi solat kecuali berjamaah. Apabila Nabi solat maka Nabi berjamaah. Ini kadang-kadang terlanggar kita hadis-hadis yang seperti ini. Lebih-lebih kalau berjamaah itu mampu takbiratul ula bersama imam. Imam begitu takbir, kita angkat takbir. Ada 2 jaminan. Ada 2 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka dijauhkan daripada dasarnya api neraka dan dijauhkan daripada kemunafikan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi manusia yang sedikit yang mencintai sunnah, bukan sunnah menjadi andalan untuk menghalalkan segala-galanya. Kadang-kadang ya sunnah itu menjadi andalan. Menjadi andalannya apa? Alhamdulillah ini hendak menambahi seikung sesuai dengan sunnah. Itu liur yang baik, bukan sunnah. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.